Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di sebuah gedung VIP mewah 300 mil jauhnya di depan gerbang kota, sebuah perjamuan diadakan, dan kursi-kursinya penuh dengan minuman beralkohol dan makanan lezat. Tantai Xuanzong duduk di kursi atas, dan mengobrol dengan 1263 penguasa di kursi bawah sambil minum dan berbicara tentang kota lapangan hukuman surgawi. Tantai Xuanzong bangkit perlahan, menatap para master sekte, dan berkata dengan keras, kota lapangan hukuman surga akan selesai paling lama dalam 2 tahun. Ini kerja keras semuanya. Master sekte ini akan melakukannya terlebih dahulu sebagai penghargaan, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong mengangkat kepalanya dan meminum anggurnya. Kemudian semua master sekte juga minum. Tantai Xuanzong menuangkan segelas anggur lagi saat ini, menghadap Long Aotian di barisan depan kursi bawah. Long Aotian tampak tersanjung, terima kasih Tuan Sekte Tantai, maka Long Mou akan melakukannya dulu, ucap dari Long Aotian. Setelah Long Aotian selesai minum, dia melihat di Tantai Xuanzong, dan dengan serius berkata, Tuan Sekte Tantai, Long Mou memiliki beberapa kata yang saya tidak mengerti, tidak benar untuk mengatakannya, ucap dari Long Aotian. Tuan Sekte Long, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya, katakan saja, ucap dari Tantai Xuanzong dengan sebuah senyuman. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Long Aotian mengerutkan kening, Master Sekte Tantai, kamu telah sangat melankolis selama lebih dari setahun, apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak memuaskan, ucap dari Long Aotian. Mendengar itu, senyum di wajahnya menghilang, dan Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, seorang murid mempesona yang terkenal dari sekte saya sayangnya telah meninggal, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mendengar ini, semua master sekte menghibur Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong menghela nafas dan kemudian minum dengan yang lain lagi. Oh ya, aku punya permintaan yang tidak baik, bisakah kamu setuju, ucap dari Long Aotian sepertinya mengingat sesuatu dan berkata lagi. Tuan Sekte Long, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara, ucap dari Tantai Xuanzong menjawab. Long Aotian berkata dengan penuh semangat, Master Sekte Tantai, karena utusan Tan memberitahu saya lebih dari 3 tahun yang lalu bahwa masalah dengan alat pemurnian disebabkan oleh api kelahiran saya kembali ke sekte dan menyatukan kembali es dalam api kelahiran, jenis api. Akibatnya, saya menemukan bahwa itu adalah api nyata dalam hidup saya. Saya juga meminta guru sekte Tantai untuk mengizinkan saya mengunjungi sekte Anda dan berterima kasih kepada utusan senior setelah selesainya kota lapangan hukuman surgawi, ucap dari Long Aotian. Setelah Long Aotian berkata, lebih dari 3 tahun yang lalu, penguasa lain yang diinstruksikan oleh Tan Yun berbicara satu demi satu dan ingin berkunjung juga. Aduh, Tantai Xuanzong menghela nafas dalam-dalam dengan ekspresi tragis di wajahnya. Kata-kata selanjutnya mengejutkan semua master sekte. Semuanya, jujur saja, Tan Yun bukan senior yang Anda pikirkan, Tantai Xuanzong berkata dengan jujur, lebih dari 3 tahun yang lalu, ketika dia membahas kerja sama Win-Win dengan Anda, dia hanya murid dalam sekte dan Mai saya. Apa? Utusan Tan hanya murid batiniah? Long Aotian menatap seperti mata banteng, Tuan Sekte Tantai, ini tidak mungkin. Kan, utusan Tan hanya murid dalam dari divisi alkimia, jadi bagaimana pencapaian kerajinannya bisa dicapai lebih tinggi dariku, ucap dari Long Aotian terkejut. Ya, guru sekte Tantai, pada saat ini, guru sekte Pil Ascension, yang bernama Sue Chong berseru, jika utusan Tan hanya murid dalam, bagaimana keterampilan alkimianya bisa lebih baik daripada aku saja adalah alkemis tingkat tinggi, ucap dari Sue Chong. Sue Chong ingat dengan jelas bahwa Tan Yun, yang baru saja mencium bau pil obatnya sendiri, memberitahunya bahwa ada pertanyaan tentang resep pil yang diturunkan. Lebih dari 3 tahun yang lalu, penguasa lain yang telah meminta nasihat Tan Yun juga buru-buru setuju. Master Sekte merasa luar biasa,
bukan karena mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi karena mereka tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melemparkan blockbuster lain ke kerumunan, dia memikirkan Tan Yun, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Kalian semua tidak tahu, Tan Yun bukan hanya seorang alkemis tingkat suci, namun Tan Yun juga adalah seorang pengrajin tingkat suci, seorang pemurni jimat tingkat suci, dan formasi tingkat suci, ucap dari Tantai Xuanzong. Begitu kata-kata ini keluar, Master Sekte di antara hadirin terkejut, dan kegaduhan pun terdengar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pencapaian Tan Yun dalam 4 seni pil, senjata, jimat, dan formasi semuanya telah mencapai peringkat suci. Namun, kata-kata Tantai Xuanzong selanjutnya membuat semua Master Sekte menyesal. Semuanya, saya baru saja mengatakan bahwa salah satu murid sekte saya yang mempesona meninggal, dan murid ini adalah Tan Yun, ucap dari Tantai Xuanzong dan nada suara Tantai Xuanzong sedih dan sedih. Apa, ini adalah bakat yang membuat iri. Iya, utusan Tan masih muda, dan 4 teknik alkimia, sihir, formasi, dan peralatan sangat mencengangkan, bagaimana dia bisa mati sebelum waktunya? Master Tantai, bagaimana murid seperti itu bisa mati begitu mudah? Ya, Guru Sekte Tantai, ucap dari para Master Sekte yang hadir mempertanyakan. Mendengar emosi dan suara sedih dari para Guru Sekte, Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan memasukkan air ke dalam cangkir dan meminumnya, kemudian Tantai Xuanzong berkata, saya tidak akan menyebutkannya setelah masalah ini berlalu. Ayo, mari kita istirahat yang baik hari ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Dong dong dong, tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar lobi, dan suara hormat terdengar dari luar paviliun. Master Sekte Tantai, Tetua ke-9 Sekte Long Yun Junior Suming, ingin berjumpa dengan Master Sekte saya ada sesuatu yang penting, ucap dari Suming. Suming bertanggung jawab mengawasi pembangunan gerbang kota, dan Tantai Xuanzong masih jelas tahu tentang masalah ini. Mendengar bahwa Suming ada di sini, Tantai Xuanzong mengizinkannya memasuki lobi. Tetua ke-9, mungkinkah ada masalah dengan pembangunan gerbang kota, ucap dari Long Aotian bertanya, menatap Suming yang telah memasuki lobi. Lapor kepada Master Sekte, bukan karena ada masalah dengan gerbang kota, tetapi seseorang mencari masalah, ucap dari Suming membungkuk. Mendengar ini Tantai Xuanzong mengerutkan kening, apa yang Anda maksud dengan kata-kata itu Penetua Su, ucap dari Tantai Xuanzong. Suming mengepalkan tinjunya ke arah Tantai Xuanzong dan berkata, Master Sekte Tantai, baru saja, seorang kultivator di tingkat ketiga alam pemurnian jiwa dari sekte Anda, berkata bahwa ada yang salah dengan gerbang kota. Orang ini memiliki nada keras dan memanggil Master Sekte saya dengan nama depannya, jadi Junior datang dan memanggil Master Sekte ke sini, ucap dari Suming. Mendengar ini, Master Sekte tidak bisa membantu tetapi terkejut, siapa yang begitu merepotkan. Tantai Xuanzong berkata dengan alis dan garis vertikal, Tuan Sekte ini telah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Qian Yuan yang boleh ikut campur dalam pembangunan Fang Cheng, tetapi ada seseorang yang tidak ada hubungannya, Penatua Su, siapa orang ini, Master Sekte ini akan memutuskan tanpa ampun, ucap dari Tantai Xuanzong. Master Sekte Tantai, Junior ini tidak tahu namanya, ucap dari Suming. Tetua ke-9, kamu tidak tahu, apakah tidakkah kamu bertanya, ucap dari Long Aotian sedikit tidak senang. Penatua Su, Pixing, dan Dai Yue yang mengawasi pembangunan gerbang kota juga telah melakukan kerja keras, jadi Tuan Sekte Long Aotian seharusnya tidak menyalahkannya, ucap dari Tantai Xuanzong berkata dan memandang Suming. Penatua Su masih ingat seperti apa orang ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, Tantai Xuanzong sangat tidak senang, dan bertanya-tanya apakah beberapa kroni tua di sekte itu keluar untuk mencari kesalahan. Selain itu, Tantai Xuanzong benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang berani menghentikan pembangunan gerbang kota. Ini senior. Suming berkata, Senior Tantai, tolong lihat, ini pemuda berjubah putih, ucap dari Suming. Begitu Suming selesai berbicara, Suming ingat sedini mungkin. Dengan lambaian tangan kanannya,
genangan energi spiritual mengembun ke dalam kehampaan, membentuk seorang pemuda tampan dan luar biasa berjubah putih. Tan Yun, ucap dari Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan tampilan yang sangat luar biasa, sehingga gelas anggur di tangannya miring dan anggur roh tumpah, bahkan tanpa disadarinya. Tantai Xuanzong menggosok matanya dengan tiba-tiba, dan ketika Tantai Xuanzong mengetahui bahwa itu memang Tan Yun, suaranya bergetar dan berkata, "Penatuasu, apakah Anda yakin itu dia?" ucap dari Tantai Xuanzong. Meskipun Suming tidak tahu mengapa Tantai Xuanzong memiliki reaksi, Suming masih berkata dengan jujur, "Itu benar sekali," ucap dari Suming. Long Ao Tian tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Tuan Sekte Tantai, bukankah kamu mengatakan bahwa utusan Tan meninggal, mengapa dia masih hidup?" ucap dari Long Ao Tian. "Ya, Master Sekte Tantai, sungguh mengapa," ucap dari para Master Sekte lainnya. Semua Master Sekte berbicara, merasa bahwa sebagian otak mereka tidak cukup mencernanya. "Ceritanya panjang, semuanya, maafkan aku," ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong meninggalkan kalimat, Tantai Xuanzong berubah menjadi bayangan dan langsung menghilang dari kursi. ayo pergi menemui utusan Tan juga," ucap dari Sue Chong bangkit dan menghilang dari tempat duduknya. "Hahaha, ternyata utusan Tan tidak mati, baguslah," ucap dari Long Ao Tian tersenyum dan buru-buru meninggalkan lobi. Penguasa lainnya mengikuti. Dalam sekejap mata, hanya Suming, yang semakin terpana, dan tertinggal. "Aku terpana. Itu membuatku takut setengah mati, ternyata orang ini sangat besar," ucap dari Suming bergumam pada dirinya sendiri, sosoknya melintas dan menghilang dari lobi. Setelah 3 napas, "Tan Yun, apakah itu benar-benar kamu?" Di luar gerbang kota, Tan Yun tiba-tiba mendengar suara yang akrab dan bersemangat, yang datang dari langit, dan pada saat berikutnya, Tantai Xuanzong muncul di depannya. "Murid Tan Yun, maaf membuat Master Sekte khawatir, tolong maafkan aku," ucap dari Tan Yun membungkuk dalam-dalam ke Tantai Xuanzong. Wosh! Tantai Xuanzong tiba-tiba mengambil langkah, membantu Tan Yun berdiri, menggenggam erat lengan Tan Yun dengan kedua tangannya, dan langsung tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Benar saja itu kamu, bagus, aku senang kamu bisa kembali. Cepat beritahu Master Sekte ini, apa yang sebenarnya terjadi," ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun dapat melihat dari mata Tantai Xuanzong bahwa dia sangat peduli pada dirinya sendiri. Arus hangat melonjak dari lubuk hati Tan Yun, meluap di hatinya, lapor kepada Master Sekte, "Murid ini meninggalkan tanah abadi melalui terowongan ruang waktu di masa depan, jadi aku tinggal di sana di tanah abadi selama 3 tahun tanpa bahaya. Dan 2 bulan yang lalu, dengan bantuan percobaan di tanah abadi ini, murid meninggalkan tanah abadi dengan terowongan ruang waktu," ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong memuji tanpa ragu, "Oke, syukurlah jika kamu tidak mati," ucap dari Tantai Xuanzong. Segera, Tantai Xuanzong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Sebelum terowongan ruang waktu dibuka, bukankah para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi mencegat Anda dan murid-murid saya di atas Gunung Abadi dalam ruang dan waktu," ucap dari Tantai Xuanzong. "Iya," Tan Yun mencibir dan berkata, "namun, kali ini, 5.900 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi semuanya telah mati, pada akhirnya, 31 murid dari Sekte Hunafu saya meninggalkan tanah keabadian hidup-hidup," ucap dari Tan Yun. "Semua mati." Tantai Xuanzong tertegun sejenak, "Mereka semua dibunuh olehmu," ucap dari Tantai Xuanzong terkejut. "Murid ini hanya mengendalikan mereka, dan mereka dibunuh oleh Dan Niu dan yang lainnya," ucap dari Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. "Hahaha, tidak buruk, itu berita bagus," Tantai Xuanzong berkata dengan bangga, "kali ini, Zhuge Yu dan Ruyan Wuji mungkin sangat marah, hahaha," ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, di tengah bayangan, ribuan penguasa berkumpul di dekat Tan Yun, dan setiap utusan menyapa Tan Yun. Tantai Xuanzong melihat adegan ini dan tersenyum diam-diam, itu masih menantu laki-laki yang disetujui oleh Master Sekte,
dan dia sudah dikagumi oleh banyak master sekte di usia muda, ucap dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Selanjutnya, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan bertanya dengan bingung, Tan Yun, mengapa kamu menghentikan Penatuasu dari membangun tembok kota, ucap dari Tantai Xuanzong. Semua master sekte terdiam dan menatap Tan Yun. Tan Yun dengan hormat berkata, lapor kepada master sekte, murid ini telah mempelajari serangkaian metode formasi yang digunakan di kota, yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Formasi ini disebut, 1000 naga menjaga arai kota suci. Itu sebabnya murid ingin menunda pembangunan, dan lanjut membangun gerbang kota sesuai dengan pola gerbang kota yang dipikirkan murid ini, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata karena gurumu yang mengajarimu metode pembentukan formasi, itu pasti akan menjadi luar biasa, yang penting, Anda harus memberi tahu master sekte ini terlebih dahulu, apa perbedaan formasi saya dan formasi 1000 naga yang keluar dari mulut Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik murid Inu patuh, ucap Tan Yun menjawab, saya tidak tahu master sekte, formasi seperti apa yang ingin Anda atur, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong berkata dengan terus terang, jika kota lapangan hukuman surga selesai, akan ada paman kedua dari raja yang mengatur formasi pengetahuan meteor Pantom Lore. Formasi ini adalah formasi suci tingkat rendah. Tentu saja, paman kedua saya adalah formasi suci tingkat rendah, ucap dari Tantai Xuanzong. Ketika para master sekte mendengar bahwa paman kedua Tantai Xuanzong adalah master arai Sein tingkat rendah, mereka semua tersentak. Anda harus tahu bahwa proses formasi dibagi menjadi, murid formasi, master formasi besar, master formasi yang dihormati, master formasi suci. Setiap level dibagi menjadi kelas bawah, kelas menengah, kelas tinggi, dan nilai suci. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa master arai suci tingkat rendah, melihat ke benua hukuman surgawi, itu tidak banyak orang. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Tan Yun dengan hormat berkata, laporkan kepada master sekte, 1000 naga melindungi arai suci kota yang diajarkan oleh guru murid ini adalah arai suci kelas menengah, ucap dari Tan Yun. Apakah masternya adalah master formasi suci tingkat menengah? Ya, Tuan, guruku adalah seorang lelaki tua, memang master bijak kelas menengah. Jawab Tan Yun. Yah, sepertinya arai pelindung Qianlong memang lebih kuat daripada arai pembunuhan pengetahuan meteor Pantom, ucap dari Tantai Xuanzong berkata. Tan Yun, tetapi jika kamu ingin mengatur penjaga Qianlong kelas menengah, City Sein Arai membutuhkan Sein Arai Master tingkat menengah, dan Anda hanya seorang Sein Rank Honored Arai Master, jadi bagaimana Anda harus mengaturnya, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun menjawab dengan lancar, lapor kepada Master Sekte, meskipun paman Anda adalah Sein Arai Master tingkat rendah, dia adalah orang tua. Selama kamu mengikuti langkah-langkah dalam susunan slip giok yang ditinggalkan guruku, paman Anda masih dapat mengaturnya dengan sukses, ucap dari Tan Yun. Baiklah, maka Master Sekte dapat yakin. Tantai Xuanzong mengangguk kepuasan, dan berkata dengan bingung, kamu baru saja memanggil apa paman kepada saudara keduaku, ucap daru Tantai Xuanzong. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kembali ke Master Sekte, dalam perjalanan kembali ke Sekte dari Sekte Abadi-Abadi, paman keduamu menyuruh murid ini untuk memanggilnya pamannya di masa depan, ucap dari Tan Yun. Paman yang dimaksud Tan Yun secara alami adalah Tantai Tailong. Oh, ternyata begitu, ucap dari Tantai Xuanzong tertawa. Tindakan Tan Yun dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama-tama, jika Anda tidak mengaturnya sendiri, Anda tidak akan mengekspos keterampilan formasi Anda. Kedua, dia memiliki kesan yang sangat baik di mata Tantai Long, dan dia juga ingin mengambil kesempatan untuk berharap bantuannya, dari Master Arai Suci tingkat rendah hingga Master Arai Suci tingkat menengah. Alasan mengapa Tan Yun ingin menyenangkan Tantai Long adalah karena dia mengerti bahwa Huang Fushengzong harusnya memiliki pedang suci Hongmengnya sendiri, jika dia ingin mengambil kembali pedang suci di masa depan, tanpa mendekati para petinggi, itu tidak akan mulus.
Pada saat ini, setiap kali ada kesempatan untuk menyuap dan berteman dengan para pemimpin sekte, Tan Yun tidak akan dengan mudah melepaskannya. Dengan melakukan itu, Tan Yun juga membuka jalan untuk masa depan. Cepat atau lambat, Tan Tai Long akan digunakan suatu hari nanti. Pada saat ini, Long Aotian mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, "Utusan Tan, bagaimana seharusnya gerbang kota ditumpuk sekarang?" ucap dari Long Aotian. "Tuan Sekte Long Aotian, tunggu sebentar," ucap dari Tan Yun mengeluarkan slip giok kosong dari cincin penyimpanannya dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya ke slip giok. Setelah kesadaran spiritualnya menyapu slip giok menggambar sebuah gerbang kota. Tembok kota sepanjang 100 mil bukanlah garis lurus, tetapi seperti kepala naga besar. Mulut naga yang terbuka itu adalah gerbang menuju Fangcheng. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan spiritualnya, menyerahkan slip giok ke Long Aotian, dan berkata, "Saya telah menandai ukuran, spesifikasi, dan jarak bagaimana menumpuk gerbang kota dan tembok kota. Anda dapat melihat apakah Anda bisa melakukannya, dan ikuti giok saya dengan ketat membangun gerbang kota," ucap dari Tan Yun. "Hei, utusan Tan, lihat apa yang Anda katakan, saya juga ahli perkakas kelas menengah yang disegani, kan?" ucap dari Long Aotian mengambil slip giok dengan percaya diri, dan segera memanipulasi batu giok itu. Saat indera spiritualnya menembus ke dalamnya, seluruh tubuh terkejut, dan kemudian senyum di wajahnya menghilang, menjadi sangat bermartabat. Tan Tai Xuanzong dan penguasa lainnya melihat penampilan Long Aotian, dan mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka, dan mereka melepaskan pengetahuan spiritual mereka ke dalam slip batu giok. Ketika mereka melihat bahwa gerbang kota adalah kepala naga besar, wajah semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Tapi dari struktur gerbang kotanya, kamu bisa merasakan ketegasan 1000 naga penjaga kota. Setelah waktu yang lama, Long Aotian menarik pengetahuan spiritualnya dan berkata, "Utusan Tan, saya bisa mengerti. Selanjutnya, saya secara pribadi akan memimpin murid-murid saya di Long Yunzong untuk membangun gerbang kota," ucap dari Long Aotian. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Sekte Long, ingat naga ukuran kepala harus dibangun sesuai dengan ukuran pada slip giok. Jika ukurannya salah di satu tempat, itu akan dibangun kembali pada saat itu," ucap dari Tan Yun. "Tenang, Long pasti akan menyelesaikan tugas dengan cermat, tapi, menurut detail halus pada slip batu giok ukuran kepala naga, saya khawatir itu akan memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya," ucap dari Long Aotian. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Waktu bukan masalah, kualitas adalah yang pertama," ucap dari Tan Yun. Long Aotian berulang kali mengatakan ya. Kemudian, Tan Tai Xuanzong memanggil Tan Tai Qianyuan, dan meminta Tan Tai Qianyuan untuk menemani para penguasa. Dan setelah itu, Tan Tai Xuanzong meminta Tan Yun untuk mengikutinya ke kota lapangan hukuman surgawi. "Tan Yun, bagaimana menurutmu saat melihat Fangcheng?" ucap dari Tan Tai Xuanzong berkata penuh arti. Tan Yun tersenyum sedikit, "Master Sekte, kamu selangkah lebih dekat dengan penyatuan 9 divisi," ucap dari Tan Yun. Jawaban Tan Yun yang tampaknya tidak relevan membuat Tan Tai Xuanzong sangat bersyukur. "Ini semua berkat Anda Tan Yun," ucap dari Tan Tai Xuanzong. "Terima kasih banyak kepada Master Sekte, murid ini tersanjung," ucap dari Tan Yun. "Oke, di depan Master Sekte ini, tidak perlu membungkuk," ucap Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata lagi sambil tersenyum, "Apakah kamu masih ingat bahwa kamu berpartisipasi dalam tes tanah abadi lebih dari 3 tahun yang lalu, dan sebelum pelatihan, apakah kamu masih ingat apa yang dijanjikan Master Sekte kepada Anda?" ucap dari Tan Tai Xuanzong. Tan Yun berpikir sejenak, dan berkata dengan tidak pasti, "Anda mengatakan bahwa ketika murid kembali dari persidangan, akan ada hadiah besar untuk murid pertama, apakah itu masalahnya?" ucap dari Tan Yun. "Benar," Tai Xuanzong memikirkan putri berharga yang berlatih di Xianmen, dan tertawa terbahak-bahak. "Hehe, murid ini jadi tidak sabar, Master Sekte, apa hadiahnya?" ucap dari Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Yah, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini." Tan Tai Xuanzong memainkan teka-teki, "Yah,
kamu kembali dulu ke sekte dan beritaku mereka yang khawatir dan kemudian melalui formalitas untuk memasuki ramuan Xianmen. Setelah beberapa saat, ketua sekte akan memanggilmu dan membicarakan tentang hadiahnya, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik Master Sekte, jika tidak ada yang lain, murid akan kembali ke sekte terlebih dahulu, ucap dari Tan Yun. Baiklah, ayo pergi, ucap dari Tantai Xuanzong melambaikan tangannya. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan slip giok kosong, menggambarnya di slip giok melalui indera spiritualnya, dan mengatur langkah-langkah Qianlong kelas menengah yang melindungi kota, lalu menyerahkan slip giok ke Tantai Xuanzong dengan kedua tangan. Master Sekte, ini adalah formasi yang ingin diberikan murid kepada pamannya. Jika paman memiliki sesuatu yang tidak jelas, Anda dapat memintanya untuk memanggil murid, dan murid itu tahu segalanya dan tidak ada yang bisa dikatakan, ucap dari Tan Yun. Baiklah, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu, ayo pergi, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong mengambil slip giok, dia memperingatkan lagi, dalam kompetisi 9 divisi, kamu membunuh banyak orang dari divisi 5 jiwa, jiwa suci, dan binatang jiwa. Sekarang setelah Anda memasuki sekte lagi, jadi Anda harus lebih berhati-hati terhadap ketiga murid ini. Tentu saja, Master Sekte percaya bahwa dengan kecerdasan Anda harus tahu bagaimana menghindari bahaya, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mendengar itu, Tan Yun menginjak pedang terbang, dia naik ke atas langit dan terbang menuju gerbang gunung di tengah-tengah gunung suci Huangfu. Ketiga murid Xianmen, yah, ada baiknya tidak memprovokasiku, jika tidak, aku tidak keberatan membunuh lebih banyak orang, haha ucap dari Tan Yun. Tan Yun kini mendarat di depan dari gerbang gunung, setelah itu, dia menyingkirkan cahaya dingin di matanya, langsung mengabaikan dua murid penegak hukum sekte luar yang menjaga gerbang gunung, dan berjalan lurus menuju paviliun kuno 100 kaki jauhnya. Dari awal hingga akhir, Tan Yun tidak bersimpati pada murid penegak hukum. Kedua murid penegak hukum itu tampak seperti neraka ketika mereka melihat Tan Yun. Jelas, mereka tahu berita bahwa Tan Yun telah meninggal di tanah keabadian. Setelah Tan Yun memasuki paviliun, dia meminta Diaken dari pintu luar, Dai Qingshan, untuk membantu membuka pintu ruang dan waktu yang menuju ke alam rahasia Huangfu. Ketika Dai Qingshan melihat Tan Yun, dia pertama kali terkejut bahwa Tan Yun tidak mati, dan kemudian dia penuh semangat, memegang tangan Tan Yun untuk sementara waktu dengan penuh emosi. Dai Qingshan dan Tan Yun tidak asing satu sama lain, karena 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun mengikuti Mu Mengyi dan memuja sekte Huangfu, itu adalah tanda identitas yang dibuat Dai Qingshan untuk Tan Yun, dan dia juga menyuruh Tan Yun untuk memuja sekte tersebut. Di balik pintu, ikuti aturan dan hindari masalah. Adegan ketika Tan Yun pertama kali datang ke sekte 10 tahun yang lalu sepertinya baru terjadi kemarin. Dai Qingshan sekarang melihat remaja dari 10 tahun yang lalu, dan berpikir bahwa dia sekarang telah dibuat patung oleh Master Sekte sendiri, dan bernama murid batin. Dia benar-benar 5 rasa Chen Miscellaneous. Setelah Dai Qingshan dan Tan Yun mengobrol sebentar, dia membuka pintu ruang dan waktu dengan senyuman dan melihat Tan Yun memasuki alam rahasia Huangfu. Dai Qingshan terheran-heran, siapa yang mengira bahwa seorang remaja biasa dari kota kecil akan tumbuh ke tingkat seperti itu setelah 10 tahun, ini menakjubkan, sungguh menakjubkan, ucap dari Dai Qingshan. Dan saat Tan Yun memasuki alam rahasia Huangfu setelah menggunakan pedang terbang, dan melesat sejauh ribuan mil, Tan Yun terbang ke paviliun tempat para murid luar tinggal, dan berjalan menuju aula utama tempat tinggal Sen Qingqiu. Melihat Tan Yun kembali hidup-hidup, para murid luar membungkuk dan menyapa Tan Yun, mata mereka dipenuhi kekaguman. Di bawah kekaguman para murid, Tan Yun datang jauh-jauh ke aula dan bergegas menemui Sen Qingqiu. Tan Yun berjalan langsung ke aula, menyebabkan tubuh tua Sen Qingqiu terkejut, dan kemudian dia sangat senang. Sen Qingqiu memegang Tan Yun dengan penuh semangat, meneteskan air mata keruh. Tan Yun awalnya ingin mengobrol dengan Sen Qingqiu untuk sementara waktu, tetapi dikejutkan oleh Sen Qingqiu yang mengusirnya keluar dari aula, dan meminta Tan Yun untuk bergegas menemui cucunya Mu Mengyi.
Lalu setelah itu, Tan Yun pun keluar dan pergi, dan setelah beberapa saat, Tan Yun memasuki pintu dalam, dia tidak segera pergi ke Xianmen, tetapi pergi dulu ke pintu bagian dalam Danmai. Setelah memasuki Danmai, para murid Danmai sangat bersemangat ketika melihat Tan Yun kembali hidup-hidup. Ketika Tan Yun menemukan Shen Qingfeng, Shen Wende telah memberi tahu Shen Qingfeng bahwa Tan Yun belum mati. Shen Qingfeng menarik Tan Yun, dan setelah beberapa saat, Shen Qingfeng mengusir Tan Yun keluar dari divisi alkemia pintu dalam, dan meminta Tan Yun untuk segera pergi ke divisi alkemia Xianmen dan melaporkan keselamatan kepada Shen Subing, sesepuh berjasa dari divisi alkemia Xianmen. Pada saat yang sama, ribuan nasihat dan 10.000 perintah harus membiarkan Tan Yun berada di bawah pintu Shen Subing dan terus memenangkan kemuliaan bagi Shen Subing. Setelah Tan Yun setuju untuk pergi, dia datang ke Changling Xianshan, mengunjungi ratusan murid Taman Pengobatan Lingshan, dan memberi mereka masing-masing pedang terbang harta karun kelas atas dan 100.000 batu roh kelas atas. Dan Tan Yun memberitahu para murid Taman Obat Lingshan, siapapun yang berani menggertak mereka, pergi ke Xianmen dan katakan pada dirinya sendiri. Tan Yun membunuh lebih dari 9.000 orang selama 2 percobaan di Tanah Keabadian. Di antara rampasan yang dia panen, item terpenting adalah pedang terbang dan batu roh. Ketika Tan Yun pergi, Tan Yun menyuruh semua orang untuk berlatih keras, dan Tan Yun akan menunggu mereka di Xianmen, berharap bahwa mereka akan maju ke tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa sesegera mungkin dan menjadi murid dari divisi alkemia Xianmen. Kemudian, Tan Yun memegang pedang di tablet batu Taman Obat Lingshan, dan dia menulis. Siapapun yang memasuki Taman Obat Lingshan, siapapun yang berani menghina murid-murid saya dari Taman Obat tanpa alasan apapun, akan menanggung konsekuensinya. Orang yang menandatangani surat, Tan Yun. Kalimat ini, untuk para murid Taman Pengobatan Lingshan, akan menjadi jimat yang tidak akan lagi mudah diganggu oleh murid-murid divisi lainnya. Tan Yun, seorang murid Taman Obat, pergi dengan air mata berlinang. Para murid Sekte Huangfu Shengzong dibagi menjadi Sekte Luar, Sekte Dalam, Sekte Abadi, dan murid Sekte Suci. Para murid Sekte Luar tinggal di sekelompok paviliun dengan radius 800 mil. Tempat di mana para murid dalam berlatih adalah area Gunung Suci Lingkuan dengan radius 600.000 mil. Dan tempat para murid dari 9 divisi Sekte Abadi berada di wilayah Xianghu Lingshan, yang berjarak 800.000 mil. Luas wilayah Xianghu Lingkuan adalah 800.000 mil, di sebuah lembah yang tenang di area tengah, itu adalah kota Xianmenfang, kota Xianghufang. Di tepi radius 800.000 mil, ada 42 alam rahasia kecil, 33 di antaranya adalah alam rahasia kecil untuk dicoba oleh murid Xianmen, dan 9 alam rahasia kecil lainnya adalah tempat di mana 9 murid divisi Xianmen berlatih. Energi spiritual surga dan bumi di Little Secret sangat kaya, yang 50% lebih kaya daripada mata air spiritual murid dalam dan area Gunung Suci. Di 9 wilayah rahasia kecil, ada lembah terpencil, dan setiap murid Sekte Abadi akan diberi lembah independen untuk berkultivasi. Setelah Tan Yun memasuki daerah Xianmen, dia memutuskan untuk kembali ke divisi alkemia untuk menemui Mu Mengyi terlebih dahulu, kemudian pergi ke divisi artefak, dan ke divisi 5 jiwa Xianmen untuk mencari Zhongwu Xiao dan Sue Zian. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun mengendarai perahu roh berkualitas tinggi dan berlari menuju gerbang Gunung Danmai. Setelah terbang selama sehari, Tan Yun mengendarai perahu roh dan menggantungnya di tengah gunung dari puncak abadi yang menjulang tinggi. Di lereng gunung berdiri sebuah loh batu setinggi 1000 kaki. Setelah Tan Yun menyapu perahu roh, dia mengerutkan kening dan melihat seorang murid alkimia yang tidak dapat dikenali dengan kepala yang besar, menjaga gerbang gunung dengan jiwa yang nyata. Halo, junior, ini murid baru, Tan Yun, yang datang untuk melapor ke Xianmen Danmai, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, murid itu tertegun sejenak dan menatap ke samping ke arah Tan Yun. Kemudian, air matanya mengalir dari matanya seperti pegas, dan dia menangis dengan keras. Saudara Tan Xian, sangat bagus bahwa Anda tidak mati, ucap dari murid itu.
Mendengar suara familiar itu, Tan Yun melangkah maju dengan tiba-tiba, menatap murid muda yang dipenuhi memar dan luka karena tidak percaya, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Luo, ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Ucap dari Tan Yun. Itu benar, murid yang dipukuli dengan mengerikan dan saat ini ada di depan Tan Yun sedang menjaga gerbang gunung adalah Luo Fan. Salah satu teman paling kuat Tan Yun, Luo Fan. Dan orang lain secara alami adalah Song Hong. Kakak Tan Xian, aku terluka oleh Pang Tong, ucap dari Luo Fan menggertakkan giginya. Pang Tong, mata Tan Yun muram, siapa dia, dari mana dia berasal, dan apa yang terjadi, tolong beritahu aku perlahan, ucap dari Tan Yun. Luo Fan segera berkata, saudara Tan Xian, apakah kamu masih ingat tetua Pang Xiyuan, tetua ketiga dari divisi alkemia pintu dalam kan, ucap dari Luo Fan. Tentu saja aku ingat, ucap dari Tan Yun menjawab. Tan Yun sangat ingat dengan jelas bahwa ketika dia dikunci di menara ruang dan waktu saat itu, dan Tan Yun hampir mati oleh Pang Xiyuan ini. Pada akhirnya, Tan Yun berhasil melarikan diri kembali ke kebun obat Lingshan pada napas terakhirnya dan berpura-pura mati. Ketika orang lain mengira Tan Yun sudah mati, Tan Yun membawa singa naga emas ke Pang Dao Xianshan untuk membunuh Pang Xiyuan. Ketika Tan Yun membunuh Pang Xiyuan, Tan Yun mengetahui bahwa Lu Wu sesepuh sekte dalam, dan Pang Xiyuan yang ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi Tan Yun pada saat malam sebelum pergi ke sekte abadi-abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni, Tan Yun menghapus Lingqi Lu Wu, dan melemparkan Lu Wu ke dalam gua, memblokir pintu masuk gua dengan batu-batu besar, dan membiarkan Lu Wu berjuang sendiri. Ayahnya Lu Wu adalah tetua keempat dari Xianmen dan Mai yang bernama Lu Yi. Tuan Lu Yi juga adalah penguasa dan Mai saat ini, dan Gongsun Yang Chun adalah kepala dan Mai dari Gerbang Suci. Tan Yun tahu bahwa tujuan pemujaan muridnya Shen Subing di Huangfu Shengzong adalah untuk membalaskan dendam mendiang ayahnya Shen Tianqi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Gongsun Yang Chun lah yang memfitnah Shen Tianqi, dan akhirnya menyebabkan Shen Tianqi kehilangan posisi kepala sekte suci dan Mai. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Luo Fan dan berkata, saudara Luo, lanjutkan, ucap dari Tan Yun. Iya, Luo Fan berkata dengan marah, saudara Tan Xian, Pang Tong ini adalah satu-satunya putra Pang Xiyuan, dan murid penatua keempat Xianmen dan Mai yang bernama Lu Yi. Saudara Tan Xian, dalam 3 tahun Anda pergi, Song Hong, suster juniormu, dan lebih dari 100 murid alkemia lainnya yang dipromosikan ke tingkat pertama pemurnian jiwa selama persidangan di tanah keabadian, kita akhirnya menjadi murid abadi secara berurutan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.